Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ahmad Ruanto dari kelompok 4 jurusan pendidikan sosiologi. Saya di sini akan membahas tentang pengertian dan definisi besaran organisasi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan. Menurut Peter Blue, ukuran adalah kondisi terpenting yang mempengaruhi struktur organisasi. Sedangkan organisasi menurut para ahli, terdapat besaran pengertian organisasi sebagai berikut. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarah atasan mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James De Money mengungkapkan bahwa organisasi adalah bentuk setiap persikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jumlah peserta dan organisasi, besaran dan pengaruh pada kerumitan organisasi baik horizontal maupun vertikal. Sebagaimana contoh organisasi besaran yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi. Tindakan vertikal serta aturan dan kemukakan daripada organisasi kecil. Besaran mempengaruhi struktur dan kadar yang semakin menurun. Dampak besaran menjadi ukuran penting saat organisasi meluas. Yang pertama, hubungan besar organisasi dan kompleksitas formalisasi dan standarisasi. Organisasi besaran adalah predator dan diferensiasi vertikal dan dalam organisasi. Maksudnya adalah suatu organisasi dikatakan beberapa ketika jumlah karyawan dan aset yang dimiliki begitu banyak. Yang kedua, formalisasi, yaitu sejauh mana aturan dilakukan secara tertulis. Organisasi yang besar pasti diiringi dengan masalah yang besar. Pola contohnya seperti ketidaksamaan karyawan dalam pekerjaan ataupun perbedaan pekerjaan, karakter aturan yang tidak baku dari para pimpinan. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu jumlah vertikal, jumlah unit atau departemen. Semakin besar organisasi, semakin nyata keragaman divisi yang ada. Maksudnya suatu organisasi yang membuat ketelitian pengawasan yang lebih. Untuk itu perlu ada pemecahan dalam sebuah definisi atau departemen untuk mempermudah melakukan pengawasan dalam pekerjaan yang dipermudahkan dan memberikan pertanggungjawab kerja. Ada juga konsep besaran organisasi. Yang pertama, konsep statis. Hubungan tertentu dalam artian organisasi adalah sekelompok orang yang terkait bersama
dalam hubungan formal untuk tujuan bersama. 2. Konsep dinamis. Organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses berorganisasi bekerja orang dan sistem. Hal ini berkaitan dalam memproses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Yang C, masalah khusus besaran organisasi. 2. Masalah yang terkaitan dengan besaran. Pertama, pada waktu jumlah pegawai operasional meningkatkan apa pengaruh terhadap para pegawai administratif dan staf pendukungnya. Kedua, apakah teori organisasi dapat diterapkan pada organisasi kecil? Yang pertama, pendekatan pengenal komponen administratif. Hukuman Parkis berbunyi, suatu pekerjaan berkembang mengisi untuk yang tersedia bagi penyelesaian. Ia berstasi bahwa paling tidak dalam pemerintah tidak dibutuhkan atau hanya sedikit dibutuh dalam hubungan antara pekerjaan yang luas dilakukan dalam besaran staf untuk pekerjaan tersebut. Menurut Parkinson, jumlah penjabat dalam sebuah organisasi dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan saat sekali tidak sering hubungan. Yang pertama, argumentasi kolaksasi positif. Tesis dari Parkinson mengatakan bahwa pada dasarnya akan terdapat hubungan yang positif antara besaran organisasi dan komponen pada saat besaran organisasi berkembang. 2. Argumentasi kolaksasi negatif. Di luar data empiris kelihatan lebih masih. Yang kedua, teori organisasi dan perusahaan kecil. Ketika kita hidup dalam sebuah masyarakat yang dominasi oleh pengaruh perusahaan besar, memang besar bahwa lebih dari 30% dari semua organisasi di Amerika mempunyai 3 orang pegawai atau kurang lebih itu. Kebalikan organisasi dengan pegawai 1.000 atau lebih mungkin tidak banyak jumlah, hanya kurang lebih 8.000 dari 4 juta organisasi di Amerika Serikat termasuk kategori ini. Organisasi kecil mungkin banyak jumlahnya, namun yang diberikan dampak terbesar terhadap masyarakat adalah organisasi besar. Sekian dan terima kasih.